kepada warga asli Bondowoso yang kebetulan beliaunya pernah menjadi pejabat duta besar Indonesia di beberapa negara. Beliaunya adalah orang asli pribumi Bondowoso, kelahiran Bondowoso, besar di Bondowoso, namun beliaunya menjadi putra daerah yang brilian. Beliaunya sempat menjabat di 5 negara, jadi duta besar di 5 negara. Untuk itu mari kita kunjung silaturahim ke dalamnya Bapak Jarwo Karim. Mari silakan. Jarwo Karim yang beliaunya yang pernah berdinas jadi duta besar perwakilan dari Indonesia di 5 negara. Beliaunya adalah asli putra daerah dan asli besar, kecil dan besar di Bondowoso, yang beliaunya kemudian dipercaya oleh negara sebagai duta besar di mancanegara. Mari Bapak kita bincang-bincang dengan beliaunya sambil silaturahim. Ini dubes Rusia, dubes Indonesia. Ini yang mana Ibu? Yang mana Ibu? Ini saya belum pakai hijab. Itu ya Bu ya. Iya. Nomor 2M nih. Dan dikasih. Sama lemarinya. Ditawar berapa Pak Haji? 2M. 2M ya koleksi ini. Ini dari mancanegara ya Pak Haji? Oh iya, ini metal semua. Porsche, ini apa, Hammer, BB Godok. Orang mana yang nawar 2M Pak Haji? Ada orang ini, Surabaya. Surabaya. Ada fotonya Gus Dur sama saya waktu beliau almarhum berkunjung ke Sudan. Sudan. Tapi ya fotonya begitu. Bapak dia. Yang mana Pak Haji? Nigeria.
kejadian buah sudah di Sidoarjo, di Madiun. Ditawar 635 juta. Ditawar berapa? 636 juta. Ini lukisan mana, Mo? Di Mesir, Lukisan dari Mesir. pasar ini. Suasana pasar di Mesir zaman itu. Jahiliyah ini. Kalau seandainya dulu waktu beli lukisan ini Pak Haji, kalau dirupiahkan berapa Pak Haji? Sekitar $2.000 ya, berapa ya? $2.000 dulu belinya. $2.000. Tapi waktu itu ya Pak Haji ya? Iya. Iya. Saya pensiun 2005, Mas. 2005. Ya. Terus pulang kampung ya. Kampung. SD-nya Mardi Putra ada bahasa 1. Oh iya Mardi Putra. Ya. Terus SMP-nya SMP 2. Terus SMA Botol Kosong. Selesai tahun Di mana botol kosong Pak Haji? itu di Di Jalan Dabasa. Olahraga dulu. Bukan. Sekarang SMA 2. Ah, Depannya. Oh botol kosong ya Pak Haji. itu botol kosong. Pertama. Kalau SMP 4 kan SMP botol Pak Haji. Dulu istilahnya. Iya, dulu betul kosong dari SMP 4 itu, Pak. Oh. Bukan SMA 2. Ya terus saya kuliah di Jember S1. Ya keadaan pada waktu itu ya kisruh PKI ya. Iya. G30 SPKI itu. Saya selesai SMA 65. Iya. 65 selesai. Saya kuliah di Jember di Tawangalun namanya dulu. Lantas afiliasi dengan Uni Brau, Brawijaya Jember, Malang. Malang. Nah, kemudian berdiri sendiri hampir tahun 70. Nah, saya kuliah 2 dulu di Jember, di UNED itu. Di sosial politik, hubungan internasional, sama sastra barat Inggris. Tuh. Udah selesai. Lama sekali saya karena berjuang ya. Tahun 73 selesai.
melamar kemana-mana, mancing, ibaratnya mancing, mana yang saya tarik gitu. Ya. Pernah ikut ini tes di Pemda sini. Nah, udah. Nggak kenal Haji? Ya ada sih yang mau bantu gitu. Tapi saya dimintai duit ya. No talking money. Ya udahlah, dimintai uang, udah Kala itu mampu ya? saya. Kala itu ya Pak Haji? Udahlah, saya tunggu aja keluar beseletnya nanti. Ya, tapi saya ingatkan sudah lulus. Gitu. Nunggu setahun, saya dipanggil di Deplu. Yang tes 7.000 orang Waktu itu ya? di Senayan situ. Nah, testing pertama tinggal 50 orang. Jadi 6.500. Terus testing kedua lisan, pengetahuan umum internasional, nasional. Kemudian udah, alhamdulillah masih terikut. Dari 50 tinggal 35 orang. Nah, sesuai anggaran pada waktu itu pemerintah hanya memerlukan 32 orang. Tes terakhir, psikotes yang ngetes angkatan darat dari Bandung. Tuh. Tinggal 32 orang sesuai kebutuhan. Dan dilala kok saya masih katut. Ya udah. Ya ditempatkan di Czechoslovakia. di mana? Di Direktorat Eropa Timur, Iya Haji. negara sosialis komunis pada waktu itu. Kemudian saya ikut kursus spesialis negara sosialis. Nah, udah. Rupanya nggak gampang jadi diplomat itu, ya. Ya, karena situasi keuangan negara waktu itu, kemudian saya baru lulus ikut sekolah kursus diplomatik konsuler pada tahun 80. Udah selesai pendidikan, diproses 2 tahun kemudian saya bertugas di Cekoslovakia. Waktu itu masih sosialis komunis, masih jadi satu. Tahun berapa itu Pak Haji? Ceko dan Slovakia. Tahun berapa Pak Haji? 81 sampai 85. Udah 85 selesai, kembali ke Indonesia, ditarik. 3 tahun kemudian saya ke Korea Utara. Tuh. Korea Utara 88 sampai 92. Nah, pada waktu itu KBRI Beijing masih ditutup karena G30S tadi. Ya. Jadi perjalanan saya dulu dari Jakarta ke Hamburg, Amsterdam, Moskow. Moskownya aja Moskownya 7 hari. Karena nggak ada pesawat dari Moskow ke Pyongyang itu. Itu kan lewat Mongol gitu. Siberia. Pesawatnya pakai propeller lagi. Pesawat Korea itu ngeri-ngeri. Berapa ribu kilometer tuh. Dari Moskow ke Pyongyang. Terus ya nyampe juga ke Pyongyang. Ya selama di Pyongyang saya menerima itu kunjungan Pak Ali Alatas sama Darmono. Kunjungan resmi ya, bukan kunjungan negaraan. Kunjungan kepala negara itu ada 2, resmi dan kenegaraan. Nah, kalau kenegaraan baik presiden maupun wakil, tapi penyambutannya juga beda. Tuh. Tapi ya tetap di airport itu pakai karpet merah.
gitu. Red carpet ya. Ya, Karpet merah. kunjungan itu dalam rangka juga Pak Darmono. Apa ya? Ya kebetulan aja negaranya aman-aman gitu. Aman-aman ya kayak api dalam sekam. Seperti misalnya di Kamboja. Saya lari terbirit-birit mengawasi pemilu di situ. Dikejar-kejar Vietcong, komunis. Iya, iya. Di situ dulu. Wah itu, saya kan mimpin itu tim pemilu beberapa negara itu. Udah adalah rakyat lari-lari, masih tahu si Vietcong itu di sekitar situ. Lagi sudah saya perintahkan lewat pasukan PBB dari India, dari Prancis, Tuan, tutup. Apa? Kenapa tuan? Ada laporan dari masyarakat. Udah. Ya, saya lahir di sini, besar di sini. Cuman saya tahun 74 itu merantau sampai tahun 2005. Mengabdikan diri pada Departemen Luar Negeri dan berkesempatan bertugas di beberapa negara, Cekoslowakia, Korea Utara, Kamboja, Swiss, dan Sudan. Itu banyak saya lihat di negara-negara itu. Ya, sementara itu di Indonesia sendiri ya masih terus bergulat dengan pembangunan. Ya alhamdulillah sampai sekarang pembangunan dari beberapa yang dipimpin oleh beberapa kepala negara presiden itu banyak mengalami kemajuan. Khususnya Bondowoso yang saya amati itu ya lumayan berkembang pembangunan ini. Ya. Mungkin pesan-pesan untuk anak muda Bondowoso dan masyarakat Bondowoso sendiri Pak Haji? Ya tuntutlah ilmu yang benar. Ya. Yang benar maksud saya jangan sampai terpengaruh oleh ideologi luar yang dapat merusak tatanan pemerintahan. Itu dari kecil harus kita bina ya sampai dewasa. Jangan sampai salah jurusan. Sekarang zamannya radikalisme lah, terorisme itu udah. Jadi sebagai orang beragama itu orang-orang Bondowoso yang memang hidupnya di rantau di kota-kota lain itu sudah mapan, ya mungkin sudah buat apa pulang ke Bondowoso. Iya Pak Haji. Kalau saya enggak, Mendingan pulang ke Bondowoso. pulang ke Bondowoso aja. Gitu ya Pak Haji ya? Iya. Lebih aman, Ya lebih udahlah. damai ya Pak Haji? Saya punya janji sama orang tua saya waktu berangkat dulu, saya mau pergi sebentar. Ya 31 tahun. 30? 1 tahun saya di Jakarta. Akhirnya kembali ke Bondowoso ya Pak Haji? Akhirnya balik ke Bondowoso. Lebih di Bondowoso. Ya. Terima kasih. Kebetulan istri juga orang Bondowoso, akhirnya pulang ke Bondowoso. Terima kasih waktunya Pak Haji. Nah, Sama-sama. Mas. Sama-sama. Terima kasih. ya itu. Menurut Pak Edi, Bapak Sujarwo itu sosok yang bagaimana Pak Haji? Pak Edi? Dari pandangan kami, sosok Pak Jarwo adalah patut kita junjung, patut kita teladani. Sebagai generasi muda sekarang patut kita contoh, karena beliau selama masih menjabat jadi duta besar di 5 negara, dan beliau tidak lupa akan kampung halamannya sendiri. Selesai purna tugas, beliau kembali ke halamannya sendiri. Dan kita sebagai warga Kota Kulon, khususnya Bondowoso, harus
menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa beliau, dan beliau di masyarakat sini sangat rendah hati, dermawan, dan sangat bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Demikian tadi acara silaturahim ke kediaman Bapak Haji Susarwo Karim, yang beliaunya adalah mantan duta besar dari 5 negara yang sudah tersebut dalam liputan ini. Yaitu saya mau mengambil garis besarnya bahwa beliaunya Pak Susarwo itu adalah seorang yang sangat bersahaja, orang yang sangat bisa bermasyarakat dan bisa membawa diri di lingkungan yang di Kota Kulon ini, terutama di wilayah kami di RT 13, sehingga beliau itu juga mau bisa mensupport waktu diadakan acara Kampung Pancasila. Itu mungkin para khalayak umum belum pernah tahu siapa beliaunya, bisa berkunjung langsung ke dalamnya Bapak Susarwo sini. Saya kira acara silaturahim dari kami dan teman-teman yang lain saya cukup sekian. Terima kasih.